Separatis TNI Polri didukung bertindak tegas di Papua. Kelompok separatis seperti OPM di Papua hingga kini masih eksis dan terus menebar ancaman. Beberapa waktu lalu bahkan kelompok ini melukai prajurit TNI yang berpatroli di Enduga, Papua. Masyarakat bela keutuhan NKRI Yogyakarta menilai perlu bagi TNI dan Polri untuk mengambil tindakan tegas. Untuk di Papua, mereka berharap agar otonomi khusus tetap dilanjutkan dan pembangunan digencarkan. Mereka mendukung upaya penyelamatan dari kelompok separatis tersebut saat berunjuk rasa di titik 0 km Yogyakarta pada Senin 30 November 2020 kemarin. Mas Behi mendorong pemerintah untuk melanjutkan program otonomi khusus atau OTSUS dan pembangunan yang lebih nyata bagi Provinsi Papua dan juga Papua Barat, ujar Koordinator Aksi Muhammad Alvin Khairu. Kelompok ini menurutnya disokong oleh kelompok tertentu terutama dari luar negeri ataupun dari luar. Lebih lanjut, Alvin mendukung langkah TNI Polri untuk menangani aksi separatisme yang terjadi di wilayah Papua. TNI dan Polri harus bertindak tegas terhadap segala bentuk upaya dan juga praktik sekelompok-kelompok separatis yang sengaja mendorong persatuan dan juga merongrong persatuan dan kesatuan NKRI, tegasnya. Alvin juga mengimbau kepada mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di Yogyakarta untuk tidak mendukung ide separatis Papua. Yogyakarta terbuka dan ramah terhadap semua saudara sebangsa dan setanah air, sepanjang tidak mengganggu keutuhan NKRI, karena Yogyakarta berperan besar dalam sejarah bangsa ini, ujarnya. Selain itu, aksi anarkisme, terorisme, hingga radikalisme yang masih terjadi di Indonesia. Contoh terbaru, kata Alvin, terkait kasus pembantaian di Sigi, di mana 4 orang dalam satu keluarga yang dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT, pimpinan Ali Kalora. Menurutnya, kasus tersebut sudah menodai rasa kemanusiaan. Alvin bersama Mas Behi mengutuk keras tindakan itu dan meminta kehadiran serta ketegasan negara untuk mengusut hingga tuntas tragedi tersebut. Dari aksi ini, kita ingin terus menjaga NKRI agar jangan sampai terpecah belah oleh beberapa oknum tersebut. Kita berbeda tapi tetap satu karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang merugikan persatuan bangsa dan juga menodai kemanusiaan tidak bisa dibenarkan entah dari mana asalnya, tegasnya. Alvin juga menjelaskan peserta aksi kali ini berjumlah sekitar 200 orang dengan beberapa ormas yang berbeda. Tidak hanya itu saja, beberapa pelaku usaha atau PKL yang berjualan di area Malioboro dan sekitarnya juga ikut diibaratkan ataupun dilibatkan. Aksi dimulai dari halaman parkir Selatan Besar ataupun Pasar Beringharjo hingga akhirnya orasi di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Mas Behi Yogyakarta yang di dalamnya terdapat unsur seniman, budayawan, pengacara, politisi, mahasiswa, buruh, serta aktivis perempuan. Pihaknya juga mendorong segenap elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan juga kesatuan NKRI dalam menghadapi segala tantangan nasional maupun global termasuk menghadapi pandemi COVID-19. Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi saat ini, Mas Behi Yogyakarta menyerukan seluruh elemen bangsa mengedepankan asas kemanusiaan dan juga musyawarah mufakat dengan menempatkan semangat persatuan di atas kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Mendukung aparat keamanan menindak tegas OPM. Jelang Hari Ulang Tahun atau HUT Organisasi Papua Merdeka yang biasa diperingati pada 1 Desember mendatang, Polri bakal menggelar patroli besar-besaran. Masyarakat Papua pun mendukung upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan aksi brutal OPM jelang ulang tahunnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dalam menjaga keamanan Papua. Selain itu, Polri juga akan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan suku dengan tujuan membuat situasi keamanan tetap kondusif. Dirinya tidak merinci berapa banyak personel yang dilibatkan dalam patroli keamanan jelang peringatan ulang tahun OPM. Dirinya hanya berharap agar situasi tetap kondusif di Papua, sehingga tidak ada yang berusaha melaksanakan acara-acara memperingati 1 Desember yang merupakan HUT OPM. OPM sendiri merupakan organisasi yang dipelopori oleh sejumlah tokoh Papua. Mereka ingin agar Papua mendapat kemerdekaan dan menjadi negara sendiri untuk berpisah dari NKRI. Selain ini, OPM kerap terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan seperti TNI atau Polri di Papua. Hal ini pun menyebabkan beberapa warga Papua menjadi korban. Aksi seperti ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun. Institute for Police Analysis of Conflict melalui laporannya,
pada tahun 2015 lalu menyebutkan bahwa tidak sedikit kelompok OPM yang berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Amerika Serikat, dan Eropa. Organisasi tersebut memiliki upaya dalam menghimpun dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua, di mana salah satunya adalah West Papua National Coalition for Liberation dan juga United Liberation Movement for West Papua. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane menyatakan pembantaian demi pembantaian terhadap anggota TNI, Polri, dan masyarakat sipil terus terjadi di Papua yang diduga merupakan ulah dari kelompok separatis OPM. Neta menilai kondisi ini tentu memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Dia menuturkan bahwa di Papua tentara dan pendeta dibunuh serta TNI ditantang perang oleh kelompok teroris Papua. Dirinya pun berharap agar pemerintah segera mengambil sikap tegas dan segera mengirimkan Densus 88 yang di-backup oleh TNI anti-teror. Menurutnya, sikap tegas yang terukur diperlukan agar para teroris tidak bersikap seenaknya dan semena-mena terhadap masyarakat Papua maupun TNI dan juga Polri. Oleh karena itu, personel di Papua haruslah dipandang secara serius. Munculnya kelompok separatis menggunakan media sosial untuk melancarkan aksi perlu diwaspadai, sehingga kita perlu hati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan kemerdekaan Papua. Menurut Legend TNI Joni Supriyanto, narasi yang harus ditampilkan melawan propaganda adalah tentang kinerja pemerintah yang harus memajukan tanah Papua, baik dari bidang fisik maupun sumber daya manusia. Ia juga menegaskan untuk menjaga Papua agar tidak memisahkan diri dari NKRI merupakan tugas semua pihak. Karenanya, masalah Papua tidak bisa hanya diselesaikan oleh TNI, tapi harus bersama-sama. Dalam menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan operasi atau peran operasi dalam undang-undang. Koni menilai tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas, sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI dan juga Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindakan kriminal dan gangguan keamanan. Ia mengatakan secara jelas TPNPB OPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Propaganda Papua Merdeka yang dilakukan oleh OPM melalui media online menjadikan pesan-pesan organisasi itu menyebar cepat dan luas ke masyarakat global, sehingga mereka cenderung mendapat perhatian dan dukungan dunia internasional. Dari hasil riset juga menunjukkan bahwa OPM tidak pernah berhenti menggambarkan Indonesia dengan citra kurang baik, sekalipun yang diberitakan adalah kekerasan dengan pelaku OPM sendiri dan korbannya bukan orang Papua. OPM sendiri tidak segan-segan dalam melakukan penyerangan terhadap siapapun. Jelang 1 Desember 2020, tentu pemerintah patut meningkatkan kewaspadaan di mana pada momen tersebut kelompok OPM kerap membuat kericuhan dan mengibarkan bendera bintang kejora.